الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آمين. Ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kitabuz zakat wa asraruha wa ma yata'allaqu biha. Pasal tentang rahasia-rahasia zakat atau sedekah dan apa-apa yang berkaitan dengannya. Maka di antara sedekah yang terbaik itu adalah zakat. Sedekah yang paling utama itu adalah zakat. Dan zakat ahad mabanil Islam, merupakan salah satu dari bangunan-bangunan Islam, salah satu dari rukun Islam. Waqad qaranaha Allah subhanahu wa ta'ala bis salat, dan banyak Allah sandingkan penyebutan zakat ini dengan penyebutan salat. Bahkan dikatakan 83 tempat di dalam Al-Quran Allah sandingkan antara zakat dan salat. Kenapa? Karena zakat itu adalah ibadah harta yang mulia, sebagaimana salat adalah ibadah badan yang utama. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakah. Tunaikanlah salat, dirikanlah salat, dan tunaikanlah zakat. Kata Allah, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Jadi sering sekali Allah gandengkan antara zakat dan salat. Amma anwa'uz zakat wa aqsamuha wa asbabu wujubiha fa dhahirum masyhurun fi madhannihi min kutubil fikhi. Adapun tentang jenis zakat, bagian zakat, sebab wajibnya zakat, itu dibahas jelas pada kitab-kitab fikih. Jadi kita enggak membahas tentang sisi itunya. Kita tidak membahas tentang sisi makna zakat, jenis zakat, besaran zakat, sebab wajibnya zakat, tidak. Wa innama nadhkuruha huna ba'da syuruti wal adab. Tetapi yang akan kita bahas berkaitan dengan zakat atau sedekah di sini adalah sebagian yang berkaitan dengan syarat-syarat dan adabnya saja. Karena ini enggak dibahas pada kitab-kitab fikih. Ini tidak dibahas pada kitab-kitab fikih. Maka yang kita bahas adalah sebagian syarat dan adab-adab yang berkaitan dengan zakat dan apa-apa yang berkaitan dengannya. Tayyib. Famina syuruti an yukhrija al-mangsusa alaih. Di antara syarat zakat, di antara syarat zakat itu adalah mengeluarkan sesuatu yang sudah dinaskan, mengeluarkan sesuatu yang ada pada nas, baik dari Al-Quran ataupun Sunnah. Jadi mengeluarkan sesuatu yang mansus, yang sudah disebutkan teksnya di dalam nas. Wala yukhriju al-qimata fis sahih, dan tidak menggantinya dengan uang. Dan tidak menggantinya dengan uang, sebagaimana sebagian pendapat lainnya. Maka yang benar, kata Al-Imam Ibnu Qudamah di sini, adalah mengeluarkan sesuatu yang sudah dinaskan, yang sudah ada naskahnya, dan tidak mengganti dengan uang.
Kenapa? Fa inna man ajaza ikhrajal qimah innama talammaha saddal khullati faqat. Karena pendapat yang membolehkan ya, mengganti dengan uang ya. Ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah sebetulnya ya. Pendapat yang membolehkan untuk mengeluarkan atau mengganti zakat dengan uang itu hanya melihat dari sisi kebutuhan penerima zakatnya saja. Ya. Kalau dilihat dari kebutuhan, ya maka benar uang lebih dibutuhkan oleh mereka. Khususnya ini zakat fitrah ya. Wasaddul khullah aw wasaddul khallah laisa huwa kullal maqsudi bal ba'dahu. Dan perlu diingat, memenuhi kebutuhan ya, memenuhi kebutuhan orang yang menerima zakat itu bukan seluruh dari tujuan zakat, bukan inti dari zakat ya. Itu hanya sebagiannya saja ya. Maka zakat ini memiliki maqasid ya, memiliki tujuan-tujuan. Di antara tujuannya itu adalah memenuhi kebutuhan. Jadi memenuhi kebutuhan itu adalah sebagian dari tujuan apa? Zakat. Bukan ya pokok dari zakat, bukan. Ya. Ini yang perlu diperhatikan. Ya. Fa inna wajibati syar'i thalathatu aqsam. Agar kita lebih mudah ya memahaminya, wajibati syar'i thalathatu aqsam. Kewajiban-kewajiban syariat itu terbagi menjadi 3. Ya. Agar kita mengetahui ya bahwasanya tujuan disyariatkan ini apakah kebutuhan manusia ataukah kebutuhan syariat ya. Fa inna wajibati syar'i thalathatu aqsam ya. Kewajiban syariat itu ada 3. Yang pertama, ta'abbud mahdun ya. Tujuannya adalah ibadah ya. Yang pertama tujuannya adalah ibadah, fokus ibadah. Karamyil jimar, seperti melempar jamarat dalam haji ya. Melempar jamarat dalam haji itu adalah kita melakukan atas dasar ibadah ya. Kita melakukannya atas dasar ibadah ya. Fa maqsudu syar'i fihi alibtila bil amal. Maka tujuan disyariatkannya romyul jamarat, tujuan disyariatkannya ibadah melempar jumroh itu adalah ujian manusia untuk melakukan hal tersebut agar makin muncul perhambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi fi'li ma la yuqalu lahu ma'na. Dengan melakukan suatu perbuatan yang hikmahnya itu hampir enggak ada, hampir tidak bisa dicerna sama akal. Jadi jenis ibadah pertama. Jadi ibadah yang hikmahnya itu ya tidak dicerna oleh akal. Seperti di romyul jamarat ya. Itu kalau kita pikir buat apa coba kita ngelempar-ngelempar gitu. Ya. Tidak ada hikmah yang bisa dicerna oleh apa? Logika. Ya. Masing-masing ya ngelempar ya. Kalau 3 kali jamarat berarti 21 kerikil. Karena setiap jamarat 7 kerikil dilempar ya. Setiap lemparan dia menyebut nama Allah bismillah. Bismillah dengan kerikil yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ini hikmahnya bisa nggak dicerna oleh logika? Kenapa sih Allah nyuruh kita seperti ini? Nah, ini tujuan utamanya adalah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak diketahui hikmahnya. Ya. Oleh siapa? Oleh kita, oleh manusia. Tapi ada hikmahnya juga, ada. Kalau ditanya ada hikmahnya, ada pasti. Karena Allah itu tidak pernah mensyariatkan ibadah kepada hambanya kecuali ada hikmahnya. Nah hikmahnya ini terkadang dicerna logika, terkadang tidak dicerna logika. Li'anna ma yuqalu ma'nahu yusaidu alaihi tab'u wa yad'u ilaihi. Karena kalau ibadah itu bisa dilihat hasilnya, bisa dilihat manfaatnya, itu tabiat akan membantu untuk melakukan ibadah tersebut. Jadi kalau ibadah itu ada manfaatnya ya, untuk dunia kita, untuk apa?
duniawi kita, maka kita akan mudah melakukan ibadah tersebut. Fala yadhhar khulusul ubudiyyati bihi. Ya, tetapi tidak tampak ya kemurnian penghambaan kepada Allah melalui ibadah-ibadah yang bisa dicerna maknanya. Bi khilafi ma dzukir, berbeda dengan ibadah yang tidak dicerna maknanya. Ya, berbeda dengan ibadah yang tidak bisa dicerna maknanya. Nah, ini jenis yang pertama. Jadi ada ibadah yang disyariatkan Allah itu hanya fokus ibadah saja, yang tidak dicerna maknanya. Tujuannya apa? Ujian. Apakah kita mau melakukan ibadah tersebut ataukah tidak. Yang kedua, wal qismu tsani aksu dzalik. Ya. Jenis yang kedua lawan dari yang pertama. Kalau pertama itu ya hanya fokus ibadah, yang kedua itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan manusia. Ya. Wa huwa ma la yuqsad minhu ta'abbud, yang tujuan utamanya bukan penyembahan diri kepada Allah. Balil maqsudu minhu hadzun mahdun, tetapi maksud dari ibadah ini adalah pemenuhan kebutuhan saja. Kaqada'i dainil adamiyyin, seperti membayar hutang ya. Membayar hutang ini kebutuhan apa bukan kebutuhan? Kebutuhan orang yang kita hutangi uangnya, menutupi kebutuhan orang yang kita hutangi uangnya. Waraddil maghsub, atau mengembalikan barang yang telah kita ghasab, mengembalikan barang yang telah kita curi, itu kebutuhan ya. Atau menghilangkan najis ya, mencuci najis ya, baik dari tempat, dari badan atau dari pakaian ya, itu kebutuhan ya. Tidak ada unsur ibadahnya ya. Walidzalika la tu'tabaru fihi niyat. Oleh karena itu jenis yang kedua ini niat enggak perlu. Antum bayar hutang tapi antum lupa niat, itu hutangnya udah dianggap lunas. Ya. Pakaian antum kena najis, kemudian antum cuci, udah bersih, ya Allah tadi saya lupa belum niat. Ya. Maka pakaian itu tetap suci. Ya. Karena dalam hal ini, dalam hal ibadah yang tujuannya adalah pemenuhan kebutuhan manusia, itu tidak dibutuhkan apa? Tidak dibutuhkan apa? Niat. Ya. Berbeda jenis ibadah yang pertama kayak ibadah sholat. Ya. Itu butuh niat karena tujuannya adalah fokus ibadah, hak memenuhi hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau yang kedua ini memenuhi hak manusia. Kalau memenuhi hak manusia nggak perlu niat. Bal kaifa ma wasalal haqqu ila mustahiqihi hasalal maqsud. Oleh karena itu bagaimana caranya hak ini sampai kepada orang yang berhak, berarti tujuan telah tersalurkan, tujuan telah didapat. Wasaqata khitabu syar'i, dan gugur juga ya perintah-perintah syariat. Fahadhani kismani la tarkiba fihima. Dua hal ini, jenis pertama dan jenis yang kedua ini tidak saling berkaitan. Makanya kita harus bedakan mana ibadah yang tujuannya adalah memenuhi hak Allah dan mana ibadah yang tujuannya adalah memenuhi hak manusia. Ya. Wa amma qismus tsalits, ya. Adapun yang ketiga, ya, jenis ibadah yang ketiga, fahuwal murakkab. Ada keduanya. Jadi di dalam ini ada pemenuhan hak Allah, juga di dalamnya ada pemenuhan hak manusia. Wa huwa an yuqsada minhul amrani jami'an. Ya. Yang di dalam ibadah ini terkumpul dua jenis tadi. Hak Allah dan hak manusia. Imtihanul mukallaf, sebagai ujian bagi manusia, wa hadzul ibad, dan memenuhi hak sesama. Fayajtami'u fihi, maka terkumpul di dalam ibadah tersebut ta'abbud ramyil jimar, peribadatan seperti melempar jumroh yang enggak diketahui hikmahnya. Wa haddaraddil hukuk, dan juga mengembalikan hak-hak yang diketahui hikmahnya. Wala yambagi an yunsa adaqul ma'nayaini wa huwa ta'abbud. Tetapi ya enggak boleh dilupakan dua makna yang paling halus, yaitu makna sisi ta'abbudnya. Jadi walaupun tergabung di dalamnya, terkumpul di dalamnya dua ya, pemenuhan hak Allah dan pemenuhan hak manusia, maka dari dua ini yang perlu kita perhatikan adalah sisi apanya? Ta'abbudnya, sisi pemenuhan hak Allahnya.
wa huwa at-ta'abbud wa la'allal adaqqa huwal aham, karena inilah yang terpenting ya, dalam rangka memenuhi hak Allah lah yang terpenting. Waz zakatu min hadzal qabil, dan zakat masuk pada jenis ketiga ini. Jadi dalam ibadah zakat itu ada pemenuhan hak Allah dan ada pemenuhan hak makhluk ya. Ada untuk memenuhi hak Allah dan ada juga untuk memenuhi hak makhluk. Tetapi yang harus kita kuatkan sisi mana? Pemenuhan hak Allah, sisi ta'abbudnya. Fahadzul faqiri maksudun fi saddil khallah ya. Maka di dalam zakat itu di antara tujuannya adalah memenuhi kebutuhan fakir ya. Ini harus ada, memenuhi kebutuhan fakir ya. Harus kita perhatikan. Wa haqqut ta'abbud, adapun hak ibadah ya, dari zakat adalah fi atba'it tafasil, mengikuti aturan-aturan yang berlaku ya. Apa aturan yang berlakunya? Zakat fitrah harus dengan bahan pokok misalnya. Zakat harta harus dengan uang ya. Zakat peternakan harus dengan hewan yang dikeluarkan. Zakat pertanian harus dari tanamannya. Itu mengikuti aturan itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memenuhi kebutuhan manusia merupakan hak makhluknya. Makanya ya, dari dua hak terkumpul yang harus kita perhatikan apa? Hak apa yang harus kita perhatikan? Hak Allah. Makanya dalam mengeluarkan zakat harus sesuai dengan aturan Allah yang berlaku, tidak serta-merta melihat kebutuhan makhluk. Tidak serta-merta melihat kebutuhan manusia ya. Makanya Syekh Saleh ya Al-Fauzan hafizahullahu taala pernah ditanya ya Syekh ya, tentang zakat fitrah kita harus dengan bahan pokok. Lalu bagaimana kalau orang yang kita kasih ini nggak mau bahan pokok, maunya uang? Apa jawaban Syekh? Ya, berarti dia nggak butuh, dan orang nggak butuh tuh nggak berhak dikasih zakat. Cari yang lain masih banyak. Cari yang lain masih banyak. Kenapa? Karena aturan Allah, aturan Rasul, zakat fitrah harus dengan apa? Dengan bahan pokok, dengan makanan pokok. Tidak ngikutin siapa? Tidak ngikutin kemauan siapa? Tidak ngikutin kemauan manusia. Kalau dia nggak butuh bahan pokok, a'tihi li ghairi, berikan yang lain masih banyak. Ya. Karena zakat itu yang ngatur siapa? Allah dan Rasul, ada hak ta'abbud. Ya. Itu yang utama. Ya. Walaupun ada hak hamba. Nah, hak hamba, hak manusia itu ngikutin hak Allah dan Rasul. Bisa difahami sampai sini? Bisa difahami ya ikhwah? Nah, jadi wajibatu syariat ya, kewajiban yang Allah tetapkan itu enggak lepas dari tiga. Yang pertama ya, sisi ta'abbud, sisi ibadah. Ya. Jadi alasannya itu adalah ta'abbudi, ibadah. Ya. Tidak ada alasan yang bisa dicerna. Seperti tadi melempar jumroh. Ya. Kemudian apa lagi? Pembagian waris ya. Kemudian ta'addud. Nah, itu sisi ta'abbud ya. Yang kedua, yuqalu ma'nahu, ibadah yang untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti bayar hutang, jual beli ya, muamalah, itu ada keutamaannya, ada ilahnya, ada alasan-alasannya yang dibangun di atas alasan tersebut sebuah hukum ya. Makanya di dalam kaidah fikih dikatakan al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu ya berputar kepada sebabnya. Kalau sebabnya ada, hukumnya ada. Sebabnya tidak ada, hukumnya tidak ada. Nah, ini ya berbicara tentang jenis yang kedua tadi. Ya, berbicara tentang jenis yang kedua tadi, urusan muamalah, ya, urusan jual beli, urusan pembersihan najis, itu ada hikmahnya. Yang ketiga itu gabungan. Ada sisi ta'abbudnya dan ada sisi hak hambanya ya. Ada sisi ta'abbudnya, ada sisi hak hambanya. Tetapi yang harus diperhatikan adalah sisi apa? Sisi hak Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya ya. Babihadzal i'tibar saratiz zakatu qarinatan lis-salati wal had. Maka ketika kita memahami konsep ini ya, sadarlah bagi kita
mengapa zakat itu disandingkan dengan sholat, disandingkan dengan haji, ya. Karena zakat itu bukan hanya sisi kemanusiaan saja, tidak, tetapi lebih dari itu, di dalam zakat juga ada sisi ta'abbudnya, ya. Ada sisi penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian faslun fi daqaiki al-adabil batinati fi zakat, ya. Pasal tentang, ya, adab-adab batin dari zakat, ya. Adab-adab batin dari zakat. I'lam anna ala muridil akhirah fi zakatihi wadha'ifa. Ketahuilah, ya, bagi orang yang menginginkan akhirat dari ibadah zakatnya, ada beberapa adab yang harus diketahui. Yang pertama, ayafhamal murada minaz zakat, ya. Memahami tujuan dari zakat. Apa sih tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan zakat? Buat diri muzaki, ya, bukan buat penerima zakat, ya. Yang pertama, ibtila'u muda'i mahabbatillahi ta'ala bi ikhraji mahbubi. Yang pertama adalah ujian, ya, kecintaan Allah, kecintaan kepada Allah dengan mengeluarkan sesuatu yang disukainya. Ini sebagai ujian. Ujian kecintaan, apakah kita itu benar-benar mencintai Allah ketika Allah mengeluarkan sesuatu yang kita sukai, ya. Dan tentu setiap manusia itu menyukai harta. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala, ya, menyuruh kita untuk mengeluarkan harta kita yang paling kita sukai, dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita mau apa tidak, ini ujian. Yang pertama, yang kedua, at-tanazzuh an sifatil bukhlil muhlik. Berlepas diri, membersihkan diri dari sifat bakhil yang menghancurkan. Maka dengan kita mengeluarkan zakat, berarti kita telah membunuh sebagian bibit dari sifat bakhil. Dan sifat bakhil itu merupakan sifat yang menghancurkan, ya. Yang ketiga, wa syukri ni'matillah, wa syukri ni'matil mal, mensyukuri nikmat harta, ya. Inilah tujuan Allah, ya, mensyariatkan zakat bagi diri muzaki. Yang pertama adalah sebagai ujian. Apakah kita lebih mencintai Allah, apakah kita mencintai harta kita? Ya, makanya Allah uji dengan mengeluarkan, ya, harta yang paling kita sukai. Yang kedua, ya, membersihkan diri dari sifat bakhil yang menghancurkan. Yang ketiga adalah mensyukuri nikmat harta. Ya, jadi mensyukuri nikmat harta itu dengan memberikan hak harta, ya, karena pada harta kita itu terdapat hak bagi orang lain. Itu yang harus kita pahami. Yang kedua, al-israr bi akhrajiha likaunihi ab'ada minar riya'i was sum'ah. Ya. Yang diutamakan adalah, ya, menyembunyikan, ya, merahasiakan zakat atau merahasiakan sedekah. Kenapa? Likaunihi ab'ada minar riya'i was sum'ah. Karena ini lebih jauh dari riya dan juga lebih jauh dari sum'ah. Maka mengeluarkan secara rahasia itu lebih diutamakan daripada mengeluarkannya secara terang-terangan, ya. Karena apa? Jauh dari riya, jauh dari sum'ah. Sedangkan riya dan sum'ah ini, ya, penghancur amalan, ya, yang tidak disadari oleh manusia. Makanya kata Nabi tentang riya ini, akhfa min dabibin namli. Riya ini kata Nabi lebih lembut, ya, lebih tersembunyi dari semut hitam, ala sakhratis sauda, yang berjalan di batu yang hitam, fi zulumatil laili, di kegelapan malam. Dan riya lebih lembut dari ini, ya, riya lebih lembut dari ini. Oleh karena itu dengan kita merahasiakannya, tidak mengumbarnya, itu jauh dari riya dan sum'ah. Kenapa?
Karena jiwa itu senang untuk dipuji, senang untuk dikenang, senang untuk disebut kebaikannya. Dan ini adalah pintu dari pintu-pintu riya. Wa fil idhari idlalun lil faqiri aidan. Kemudian dalam menampakkannya, ya, itu berarti ada cara untuk menghinakan orang fakirnya. Ya. Dengan kita menampakkan sedekah kita, ya, kepada orang fakir, itu secara tidak sengaja kita menghinakan mereka. Ya. Fa in khafa an yuttaham bi'adamil ikhraj, ya. Kalau kita takut gak amanah, ya, a'ta man la yubali minal fuqara, beri orang fakir yang dia itu enggak malu, ya, untuk ditampakkan, ya. Wa a'ta ghairahu sirran, beri selainnya secara sembunyi, ya. Memberi selainnya secara sembunyi. Maka ketika dilakukan secara sembunyi, ini berarti ada dua keutamaan. Keutamaan pertama, kita jauh dari sifat riya dan sum'ah. Keutamaan kedua, kita menjaga kehormatan sang fakir, ya. Kita menjaga kehormatan sang penerima. Dan menjaga kehormatan seorang muslim itu merupakan salah satu ibadah yang agung, ya. Sebagaimana menghancurkannya adalah salah satu perbuatan dosa besar, maka menjaga kehormatan sang muslim, ya, itu merupakan salah satu ibadah yang agung. Al-wadhifatu tsalitsah, yang ketiga, alla yufsidaha bil manni wal adha, tidak merusak sedekah dengan alman wal adha. Apa itu alman? Alman itu adalah mengungkit kebaikan, ya. Adalah mengungkit kebaikan. Padahal itu sudah diserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, lalu dia ungkit lagi, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan rusak pahala dari ibadah sedekahnya, dari ibadah zakatnya. Itu alman. Kemudian al-adha adalah ucapan yang menyakitkan, ya. Ucapan yang menyakitkan. Dia memberi, betul. Tetapi sambil dia memberi, sambil dia mengucapkan sesuatu yang membuat hati sang penerima itu sakit, ya. Maka alman dan adha ini harus dijauhi, ya, ketika kita mengeluarkan zakat atau ketika kita bersedekah. Wa dzalika annal insana idza ra'a nafsahu muhsinan ilal faqir, ya. Karena seorang itu jika ia merasa telah berbuat baik kepada orang lain, mun'iman alaihi bil ata, dan selalu memberikan apa yang mereka butuhkan, rubbama hasala minhu dzalik, maka tidak menutup kemungkinan dia akan terkena al-mannu wal adha. Dia akan melakukan al-man, mengungkit pemberian, atau al-adha, ya, menyakiti orang yang kita beri, ya. Karena apa? Karena kita merasa orang fakir itu butuh kita. Ini mindset yang salah, ya. Kita ngerasa orang fakir itu butuh harta kita. Karena kita merasa seperti itu, akhirnya kita seenaknya saja, ya, berbuat, ya, melakukan perbuatan terhadap orang fakir tersebut, ya. Padahal, ya, di sini dijelaskan ini mindset yang salah. Walau haqqaqan nadharu, kalau dia renungi lebih dalam, ada kata Syekh di sini rahimahullah, kalau dia renungi lebih dalam, la ra'al faqir muhsinan ilaihi, dia akan mengira orang fakir itulah yang berbuat baik kepadanya. Kalau dia renungi lebih dalam, justru kita yang butuh orang fakir tersebut. Biqabuli haqqil ladzi huwa adharahu lahu, untuk menerima hak Allah yang dititipkan kepadanya. Bayangkan kalau tidak ada orang fakir yang mau menerima, ya, bagaimana kita mempertanggungjawabkan hak harta ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mindset yang kedua inilah yang akan membuat kita tidak sombong terhadap orang fakir tersebut, yang akan membuat kita tidak merasa berjasa kepada orang fakir tersebut, karena justru kitalah yang butuh ke mereka, bukan mereka yang butuh ke kita, bukan. Mereka kalau tidak dikasih tidak akan mengalami hisab harta,
Kita kalau nggak ngasih mereka, orang yang dititipi harta, kalau tidak disalurkan hartanya, dia akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya walau haqqaqan nadhara la ra'al faqira muhsinan ilaihi biqabuli haqqillahi alladhi huwa azharahu lahu. Ya, kalau kita renungi lebih dalam, ternyata justru muzakkilah ya, yang butuh kepada al-fuqara. Ya. Karena dia mau menerima hak Allah yang Allah titipkan pada dirinya. Wa idastahdhara ma'a dzalika anna ikhrajahu al-mala liz-zakati syukrun li ni'matil mal ya. Kalau perasaan ini dihadirkan ya. Perasaan tadi itu diresapi bagi setiap orang yang mau bersedekah, bagi setiap orang yang mau mengeluarkan zakat, fala yabqa bainahu wa bainal faqiri muamalatun ya. Maka tidak lagi menganggap orang fakir itu butuh kepada dirinya. Ya, tidak lagi menganggap mustahik itu butuh kepada dirinya. Wala yambagi an yahtaqiral faqiru li faqrihi. Oleh karena itu enggak pantas menghina orang karena kefakirannya. Enggak pantas menghina seorang karena kefakirannya. Kenapa? Li annal fadla laisa bil mal. Karena karunia Allah itu enggak diukur melalui harta. Bukan berarti orang yang hartanya banyak otomatis dicintai Allah. Bukan berarti orang yang tidak memiliki harta dibenci Allah, tidak, bukan itu ya. Karena ukuran kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Wa laisal fadla li'annal fadla laisa bil mal. Karunia Allah, keutamaan itu enggak diukur oleh harta. Wala naqsa bi adamihi. Begitu juga kalau orang yang tidak ada hartanya, bukan berarti dia tidak memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita perhatikan. Adab ini yang harus kita perhatikan ya. Bahwasanya ya, apa yang kita berikan kepada orang fakir ya, apa yang kita berikan kepada orang fakir ya, itu bukan karena kebaikan kita, bukan, tapi karena kebaikan mereka yang masih mau menerima ya. Berikutnya an yastasghirul atiyah, menganggap pemberiannya itu sedikit. Menganggap apa yang kita berikan itu masih sedikit. Kenapa? Fa innal musta'zim lil fi'li mu'jabun bihi. Karena orang yang ngerasa berjasa itu nanti akan ujub. Ya, ini kaidah. Orang yang merasa besar dalam memberi ya, merasa berjasa itu akan ujub. Dan ujub akan menghancurkan amalan-amalannya, akan menghancurkan ibadah-ibadahnya. Kata Nabi SAW ketika menjelaskan salasun muhlikat, ada 3 hal yang membinasakan seorang hamba di hari kiamat ya. Di antaranya i'jabul mar'i binafsi, ujub dengan dirinya, itu akan menghancurkan dia di hari kiamat ya. Kenapa bisa ujub? Karena merasa dirinya paling berjasa, paling besar pemberiannya, paling dibutuhkan, merasa paling. Itu akan membuat dia jatuh kepada lembah ujub ya. Oleh karena itu diantara adabnya an yastasghiral atiyah, ngerasa pemberian itu sedikit ya. Ngerasa apa yang kita berikan itu hanya secuil ya. Waqad qila ya, dikatakan ya dari ucapan para salaf, la yatimul ma'rufu illa bi thalathin. Kebaikan itu enggak akan sempurna kecuali dengan 3 hal. Kebaikan tidak akan sempurna kecuali dengan 3 hal. Bitasghirihi, menganggap kebaikan itu sedikit. Kita menganggap sholat kita itu sedikit, kita menganggap puasa kita itu sedikit, kita menganggap sedekah kita itu sedikit, kita menganggap zakat kita itu sedikit. Itu kebaikan akan semakin sempurna ya, untuk menghindarkan kita dari sifat ujub. Wa ta'jilihi, disegerakan. Yang namanya kebaikan itu disegerakan ya, sebelum ada yang menghalang-halangi antara kita dan kebaikan tersebut ya. Kalau kita punya niat baik, segera realisasikan niat baik tersebut. Kalau ditunda, nanti ada yang menghalang-halangi kita untuk melakukan kebaikan tersebut ya. Makanya semakin sempurna kebaikan itu disegerakan.
Yang ketiga, wasitrihi, ditutupi, dirahasiakan. Ya. Dirahasiakan. Karena ini lebih dekat kepada keikhlasan dan lebih jauh dari riya. Ya, oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man istata'a ayyakuna lahu khab'un fi amalihi falyaf'al. Siapa yang mampu untuk menyembunyikan, untuk merahasiakan amalnya, maka lakukanlah. Ya, kata para ulama, ibadah itu aslinya dirahasiakan. Asal dari ibadah itu dirahasiakan. Ya, kecuali ada ibadah-ibadah yang diperintahkan untuk ditampakkan seperti sholatul jamaah, seperti ibadah haji atau ibadah umroh, ya. Itu ditampakkan dalam arti ya diketahui oleh orang lain, ya. Tetapi kita tidak boleh memberitakan diri kita bahwa kita sedang melakukan ibadah tersebut, ya. Karena asal dari ibadah itu adalah as-sitr, dilakukan secara tersembunyi, ya. Dan ini banyak dilakukan oleh para salaf, ya. Di antaranya Ali Zainal Abidin rahimahullahu taala, di mana setiap malam beliau ya selalu memikul ya dengan pundaknya sendiri gandum yang diletakkan di pintu-pintu orang yang berhak menerimanya. Dan itu beliau lakukan, tidak ada yang tahu. Terbongkarnya apa? Ketika beliau meninggal. Ketika beliau meninggal, ya, tidak ada lagi yang naruh gandum. Kemudian orang yang memandikannya itu melihat bekas pikulan di pundaknya. Subhanallah, hatta istrinya, keluarganya nggak tahu, ya. Karena ibadah itu asalnya seperti ini, ya. Ya, asal ibadah itu adalah dirahasiakan, ya. Itu kebaikan tidak akan sempurna kecuali dengan tiga: dianggap, kita menganggapnya kecil; yang kedua disegerakan; yang ketiga apa? Dirahasiakan. Yang kelima, an yantaqiya min malihi ahallahu wa ajwadahu wa ahabbahu ilayya. Kita pilih harta yang paling halal, yang paling bagus, dan yang paling kita cintai. Kita pilih yang paling halal, yang paling bagus, dan paling kita cintai, ya. Ammal hil, adapun halal, ya, fa innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima dari yang baik-baik. Maka sedekah dari yang haram tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedekah dari yang haram itu tidak akan menuai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ajwad, adapun yang bagus, ya, faqad qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Baqarah ayat 267, ya. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Jangan kau pilih harta buruk untuk kau infakkan, ya. Jangan kau pilih harta jelek untuk kau infakkan, ya. Ya. Maka yang harus kita infakkan itu yang baik, ya. Wa yanbaghi an yulahidu fi dzalika amrayn, ya. Maka orang yang bersedekah atau orang yang ingin mengeluarkan zakat, ya, harus perhatian terhadap dua hal, ya. Yang pertama, haqqullahi subhanahu wa ta'ala bita'zimi lahu. Yang pertama itu adalah hak Allah, ya. Itu adalah hak Allah karena ibadah, ya. Apa yang kita keluarkan itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu ahaqqu man ukhtira lahu, ya. Maka harus kita berikan yang terbaik, karena sedekah atau zakat itu hak Allah. Cara mengagungkannya adalah dengan memberi sesuatu yang terbaik. Walau anna insanan, ya, kata beliau, walau anna insanan qaddama ila dhaifihi ta'aman radi'an la awghara sadrahu. Kalau seandainya seorang itu memberi kepada temannya, kepada tamunya makanan yang jelek, ya, maka tamu tersebut akan merasa kesal di hatinya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, falillahil matsalul a'la. Ya, kalau kita berikan yang paling jelek, maka Allah kesel. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala, ya, menerima korban Habil dan tidak menerima korbannya siapa?
Qabil dan Habil. Ya. Keduanya disuruh berkurban. Qarraba qurbanan. Keduanya disuruh berkurban. Disuruh mengeluarkan sedekah terbaiknya. Fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Yang satu korbannya diterima Allah, yang satu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Korban yang diterima Allah adalah ketika dia memberikan sesuatu terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah terima. Adapun satunya itu tidak memberikan yang terbaik untuk Allah. Ia berikan seadanya, bahkan yang paling jelek. Makanya Allah tidak menerima. Oleh karena itu ini yang harus kita perhatikan ketika kita ingin memberi, bahwa ketika kita ingin bersedekah, kita ingin zakat, di situ ada hak Allah yang harus kita agungkan. Wa tsani haqqu nafsih. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah hak jiwanya, hak dirinya. Fa innal ladzi yuqaddimuhu huwal ladzi yalqahu ghadan fil qiyamah. Karena apa yang kita berikan itu, ya, itu nanti yang akan kita temui di hari kiamat. Kita berikan sesuatu yang jelek, itu yang akan kita temui di hari kiamat. Kita berikan sesuatu terbaik, itu yang akan kita temui, yang akan kita dapati di hari kiamat. Fayambagi an yakhtar al ajwada li nafsihi. Oleh karena itu wajib untuk memilih yang terbaik, karena itulah yang akan kembali kepada kita. Ya. Itu yang akan kembali kepada kita. Ya. Wa amma ahabbuhu, adapun yang paling dicintai, fali qaulihi ta'ala, maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang ada pada Quran surat Al-Imran 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian gak akan pernah mendapatkan kebaikan sampai kalian mengeluarkan apa yang kalian cintai. Sampai kalian mensedekahkan apa yang kalian cintai. Itu baru kalian akan mendapatkan kebajikan yang sempurna. Ya. Wa kana Ibnu Umar, ya, radhiyallahu taala anhuma, idza stadda hubbuhu li syai'in min malihi qarrabahu lillahi azza wajal. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika ia menyukai suatu benda, ya, baik itu harta atau yang lainnya, maka segera benda tersebut disedekahkan. Ya, segera barang itu disedekahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Pertama hak Allah, kedua itu yang nanti akan dia dapatkan di hari kiamat. Wa ruwiya aidan, ya, dan diriwayatkan juga dari Ibnu Umar, annahu nazala al-Juhfah wa huwa syakin. Bahwa Ibnu Umar, ya, dalam safarnya bersinggah di desa yang bernama Juhfah dalam keadaan sakit. Ya. Faqala inni la ashtahi hitanan. Aku mau makan beberapa ikan. Ya. Aku mau makan beberapa jenis ikan. Faltamasu lahu falam yajidu illa hutan. Maka keluarga mencarikan untuknya ikan dan gak dapat cuma satu ikan saja. Padahal Ibnu Umar inginnya lebih dari satu, tapi qadarullah cuma dapat berapa? Satu. Fa akhadathum ra'atuhu fasana'athu thumma qarrabathu ilai. Maka ikan tadi diambil oleh istrinya, dimasak, kemudian dihidangkan, diberikan kepada Ibnu Umar. Fa ata miskinun, tiba-tiba datang orang yang minta makan. Ya. Datang seorang miskin yang minta makan. Faqala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, maka Ibnu Umar, ya, berkata radhiyallahu taala anhuma, khudhu, udah ambil ikan ini. Ya, ambil ikan ini. Faqala lahu ahluhu, maka keluarganya, istrinya, subhanallah qad annayatna, maha suci Allah, ya. Gara-gara ikan tuh aku capek, ya. Aku capek nyari ikan, aku capek masakin, ya. Wa ma'ana zadun nu'tihi, kalau mau dikasih, kasih barang lainnya. Kita punya barang selainnya, kita ada roti, kita ada gandum, kasih itu. Kenapa kasih ikan? Kita tuh udah capek nyari ikan, ya. Udah capek-capek nyari ikan, capek masak, hasilnya dikasihin ke orang. Apa jawaban Ibnu Umar? Inna abdallah yuhibbuhu, ya. Sungguh aku menyukai ikan, dan aku suka ikan itu diberikan kepada yang lain. Kemudian Ibnu Umar membacakan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
ya kalian gak akan pernah mendapatkan kebajikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Dan kita susah sampai ke tahap situ. Waruwiya, dan diriwayatkan juga an-nasailan waqafa bibabir Rabi' ibn Khaitham, bahwa ada pengemis ya yang berdiri di depan pintu rumahnya Rabi' bin Khaitham rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in. Faqala at'imuhu sukkaron, kasih dia gula ya. Faqalu nut'imuhu khubzan anfa'alahu, maka saudaranya ngatain ya kasih roti aja, itu roti lebih manfaat. Maka kata Rabi tadi ya, waihakum at'imuhu sukkaron ya, celakalah kalian, kasih dia gula ya. Fa innar Rabi'a yuhibbu sukkar, karena Rabi' ibn Khaitham, karena aku suka gula ya, maka aku akan berikan kepada dia apa yang aku sukai. Nah ini ya hal yang harus diperhatikan dalam kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Yang pertama, dipastikan sisi kehalalannya. Yang kedua, dipastikan sisi baiknya. Kalau makanan, dipastikan makanan itu layak dimakan ya. Ya. Jangan makanan kita beli hari Kamis, hari Selasa kita kasihkan ke orang lain ya. Kemudian yang ketiga, perhatikan dari sisi kecintaannya. Maka semakin kita memperhatikan tiga hal ini, maka semakin sempurna ya pahala sedekah yang kita raih. Al-wadhifatus sadisah, yang keenam, an yatluba li sadaqatihi man tazku bihi sadaqah. Hendaklah mencari mustahiknya ya, yang benar-benar dia itu menerima. Wa hum khususun min umumil asnafis samaniyah. Terkhusus ya 8 ya sifat yang Allah jelaskan pada Quran surat At-Taubah 60 ya. Khususnya ke 8 ya, orang, 8 golongan yang Allah sebutkan pada Quran surat At-Taubah ayat 60. Adapun walahum sifat, dan sifat mereka ya, sifat-sifat mustahik ini yang pertama adalah at-taqwa ya. Falyakhussu bisadaqatihil muttaqin ya. Carilah mustahik yang dia itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yaruddu biha hammahum ilallahi taala ya. Karena dengan sedekah itu akan membuat dia semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kana Amir ibn Abdullah ibn Zubair ya. Amir bin Abdullah bin Zubair ya, seorang tabi'in. Yatahayyanu al-ibadah wa hum sujud ya. Senantiasa mencari mustahik ya di dalam masjid ya. Fayatihim bisurrah fiha dananir wad darahim. Maka setiap yang sholat ketika dia sujud itu diberikan di belakangnya itu satu kantong berisi uang, dinar ataupun dirham. Fayadu'uha inda ni'alihim yuhissuna biha. Kemudian dia kantong uang tersebut ya ditaruh di sendal-sendal mereka ya. Karena termasuk sunnah ketika kita sholat memakai sendal itu dengan meletakkan sendal itu di bawah kita, bukan di depan atau di samping kita ya. Kita letakkan sendal itu di tengah-tengah kaki kita, yang mana kita duduk di atasnya nanti ya. Itu yang dilakukan oleh para sahabat ya, ketika mereka sholat di atas sendal atau sepatu mereka ya, maka mereka letakkan sendal itu di tengah-tengahnya, yang nanti dia duduki. Jadi nggak diletakkan di depan, nggak letakkan di samping, letakkan di tengah-tengahnya, yang nanti dia dudukin ya. Fayadu'uha indani alihim ya. Maka uang tadi ya, kantong uang tadi taruh di tengah-tengah sendal tadi, di sendal-sendalnya ya. Yuhisuna biha wa la yash'uruna bimakanihi ya. Yang mana itu dapat dirasakan tapi enggak diketahui di mana tempatnya. Fayuqalu lahu ma yamna'uka an tursila biha ilaihim ya. Kemudian dikatakan kepada ya Amir bin Abdullah tadi, kenapa engkau ya enggak langsung kasihin ke orangnya aja ya. Kenapa harus ya seperti itu ya. Fayaqul akrah an yata'ammar wajhu ahadihim idza nadhara ila rasuli aw laqiyani bi. Aku takut ya mereka itu malu ketika berpapasan denganku atau dengan utusanku ya. Aku takut mereka itu canggung ketika berpapasan denganku dan berpapasan dengan utusanku ya. Jadi Masya Allah, bersedekah tetapi masih menjaga perasaan siapa? Mustahik. Itu yang dituntut, karena sedekah mereka itu murni untuk Allah Subhanahu wa taala.
La nuridu minkum jazaa'a wala syukura, kata Allah. Mereka tidak menginginkan dari sedekahnya itu balasan atau ucapan terima kasih. Ya. Balasan atau ucapan terima kasih. Sekedar kita mengharapkan ucapan terima kasih saja itu nggak boleh. Ya. Misal kita ngasih ke orang terus orang tuh lupa nggak ngucapin terima kasih, terus kita marah, nggak mau ngasih lagi. Itu kita sudah termasuk sedekahnya di atas riya, bukan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mengharap orang itu membalas kebaikan kita, ya. Pasti akan kecewa. Ketika kita berbuat baik lalu berharap bahwa orang tersebut akan berbuat baik lagi kepada kita, ada dua keburukan. Keburukan pertama itu kita tidak ikhlas dalam pemberiannya. Keburukan yang kedua, kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena berharap kebaikan dari manusia itu sesuatu yang menyedihkan. Kita berharap dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ya membalas kebaikan kita walaupun kebaikan yang kita lakukan itu hanya sesuil. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau manusia enggak seperti itu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Ya, kita enggak ingin ya dari pemberian tersebut balasan dari mereka atau ucapan terima kasih dari mereka. Itulah al-mukhlis. Itulah seorang yang ikhlas dalam memberi. Jadi sifat yang pertama adalah takwa. Ya, makanya ya siapa namanya? Amir bin Abdullah ini nyari orang-orang yang salat ya. Nyari orang-orang yang salat. Kata Nabi, la tusahib illa mu'minan wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan kau berteman kecuali dengan seorang mukmin dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atsani, sifat yang kedua adalah al-ilmu, memiliki ilmu. Fa inna fi i'ta'il alim i'anatan 'alal ilmi wa nashriddin. Karena memberi seorang yang berilmu itu berarti menolong dia dalam ilmunya dan dalam menyebarkan agamanya. Wa dzalika taqwiyatun lisyariah. Begitu juga itu akan menguatkan syariat Islam. Ya, makanya dzul ilmin, orang-orang yang berilmu itu ya mereka adalah perlu diperhatikan dari sisi sedekahnya. Ya, makanya kalau kita membantu seorang yang belajar itu kita mendapatkan pahala belajar pula. Ya, kita mendapatkan pahala belajar pula. Kemudian sifat yang ketiga, ayyakuna mimman yarul in'ama minallahi wahda. Ya. Hendaklah orang yang kita kasih itu mereka yang menganggap nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kita ya. Hendaklah ya yang kita kasih itu orang yang menganggap nikmat itu dari Allah, bukan dari kita. Kenapa? Fala ya fa ammal ladzi adatuhu al madhu indal ata fa innahu sayadhummu hinal man'i ya. Karena orang yang ketika diberi itu memuji ya, yang berlebihan dalam memuji ketika diberi, itu pasti nanti dia akan berlebihan dalam mencela ketika kita tidak memberi ya. Itu dia nanti berlebihan dalam mencela ketika kita tidak memberi ya. Makanya usahakan orang yang kita beri itu adalah mereka yang menyangka itu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ayyakuna sha'inan li fakrihi ya, hendaklah yang kita kasih itu orang yang menjaga kefakirannya. Wasatiran li hajatihi ya, juga menutupi kebutuhannya, katiman li syakwa, tidak banyak mengeluh ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah jelaskan, yahsabuhumul jahilu agniya aminat ta'affuf. Orang-orang jahil, orang-orang yang enggak tahu menganggap dia itu adalah orang-orang kaya. Kenapa? Karena ia menutup diri, karena ia menjaga diri dari meminta-minta, dan itu orang yang berhak kita kasih ya. Bukan orang yang dengan mudah menengadahkan tangannya ya. Wa haula ila yuhsaluna fi syabakati talib illa ba'dal bahthi, dan itu tidak akan didapat di daftar penerima orang seperti itu. Illa ba'dal bahthi, kecuali setelah dicari, wa su'ali kulli mahallatin amman hadhihi sifatuhu, dan bertanya kepada penduduk setempat tentang orang tersebut ya. Itu yang lebih utama kita kasih ya, mereka yang senantiasa menutupi kefakirannya, mereka yang senantiasa menutupi hajat-hajatnya. Sifat yang kelima, ayyakuna dza'ailatin ya, diutamakan yang sudah berkeluarga ya.
au mahbusan limaradin au dainin, atau terhalang karena sakit atau karena hutang ya. Makanya seorang yang menanggung hutang itu termasuk mustahiqiz zakat. Ya. Orang yang menanggung hutang termasuk mustahik zakat. Cuman cara membayarkannya adalah dengan langsung melunasi hutangnya. Ya. Kalau dikasih uangnya, ini uang nggak akan buat bayar hutang nantinya. Nanti hutang itu tetap pada dia, sementara uangnya digunakan untuk keperluan lain. Maka cara bayarnya adalah dengan tanya hutangnya ke siapa, lalu dilunasin. Ya. Jadi orang yang terlilit hutang itu termasuk mustahik zakat. Ya. Fahada minal mahsurain, karena ini dua orang yang terhalang. Wat tasadduq alaihi itlaqun li hasrihi, dan bersedekah atasnya itu berarti kita membebaskan lilitannya ya. Membebaskan lilitannya. Atau seorang yang sakit ya, yang enggak bisa lagi bekerja, maka wajib untuk diperhatikan ya, wajib untuk diperhatikan. Yang keenam, ayyakuna minal aqaribi wa dzawil arham ya, lebih diutamakan dari keluarga dekat atau saudara dekat. Fa inna shadaqata alaihim shadaqatun wasilatun, karena bersedekah kepada mereka itu dapat pahala sedekah dan dapat pahala silaturahmi. Dan di antara keutamaan atau pahala silaturahmi itu, Allah akan lapangkan umurnya dan Allah akan luaskan rizkinya ya. Wa kullu man jama'a min hadhihi al-khilal khillataini aw aktsar kana i'ta'uhu afdala ala qadri ma jama'. Maka jika ya mustahik itu ya minimal terkumpul di dalamnya satu atau dua sifat ini, maka boleh kita berikan kepadanya ya. Boleh kita berikan kepadanya. Kalau terkumpul di dalamnya takwa dan juga dia itu ya orang yang terlilit hutang, maka boleh kita untuk memberikan sedekah kepadanya. Semakin banyak sifat yang terkumpul pada diri mustahik, semakin utama untuk dibantu. Ya, semakin banyak sifat yang 6 tadi terkumpul pada diri mustahik, itu semakin layak untuk dibantu. Jadi patokan sifatnya tadi, yang pertama itu takwa, yang kedua itu ilmu, yang ketiga itu ya yang tidak menganggap kecuali itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang keempat itu mereka yang tidak mudah meminta, yang menutupi kebutuhannya. Kemudian yang kelima yang memiliki keluarga atau yang terlilit hutang atau yang lain sebagainya. Yang keenam adalah dari kerabat ya, dari kerabat ya. Maka jika terkumpul di dalamnya satu atau dua sifat ya boleh untuk diberi. Semakin banyak sifat yang terkumpul, maka semakin layak untuk diberi. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang adab-adab penerima sedekah ya. Tentang adab-adab penerima sedekah. Sampai sini barangkali yang ditanyakan, boleh tafadhol.